underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, politikus PDIP Damayanti Wisnu Putranti mengungkapkan bahwa sejumlah fakta terungkap diketahuinya praktik soal suap yang terjadi di Komisi 5 DPR. Dia mengatakan bahwa pemberian itu sudah merupakan kebiasaan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Damayanti memang ketangkep basah OTT, operasi tangkap tangan oleh KPK beberapa waktu yang lalu di dalam kasus suap menyuap untuk proyek jalan di Maluku Utara sana. Sepertinya Damayanti mendapat uangnya itu 41 miliar ya. Nah, di dalam proses pengungkapan kasus korupsi seperti ini memang KPK itu memberlakukan sistem yang namanya justice blower. Ya, artinya diharapkan yang ketangkep itu bisa mengungkapkan atau bernyanyi ya, bernyanyi siapa-siapa saja yang ikut mendapat jatah suapan ini ya. Nah, kalau itu terjadi maka biasanya yang menjadi whistle blower ini yang tadi itu yang nyanyi itu biasanya hukumannya bisa diperingan. Jadi dari nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan sedikit merdu oleh Damayanti itu memang terungkap banyak sekali yang dapat jatah. Siapa saja Om Bob diantaranya? Nah, seperti yang dilansir beberapa media, itu banyak itu. Misalnya ada yang namanya Budi Supriyanto dari Golkar, Andi Taufan dari PAN, Musa Zainuddin dari PKB, ya, dan itu masing-masing sudah dijatah-jatah ya. Jadi untuk yang namanya Kapoksi itu secara bersama-sama dijatah 100 miliar. Juga yang kelompoknya Damayanti tadi itu 50 miliar. Di samping itu juga ada fee 6% dari nilai proyek kemungkinan ya, 6% itu yang diplot oleh ketua ya, siapa aja nggak tahu itu siapa gitu ya. Lah, apakah ini betul atau tidak? Kenyataan seperti ini masih harus menunggu pembuktian besok di pengadilan yang tentu dalam waktu tidak terlalu lama akan diadakan. Lalu bagaimana dengan statement yang mengatakan bahwa pembagian fee kepada anggota DPR seperti ini sudah menjadi satu kebiasaan Om Bob? Ya, memang ini menyedihkan ya. Memang kalau kita lihat kasus-kasus korupsi suap menyuap ini kan sepertinya tuh berjemaah. Semua sudah menjadi kebiasaan. Mungkin itu bicara soal halusnya ya. Tapi kalau kita mau bicara lebih jujur, apakah sudah menjadi kebudayaan di Indonesia ini ya? Korupsi itu. Nah, sebetulnya kita harus dipikirin, kenapa kok ini bisa terjadi? Banyak sekali faktornya. Satu, pengawasannya kurang. Di dalam melakukan satu penentuan anggaran-anggaran itu sepertinya tidak dilakukan secara terbuka ya, tetapi terbatas oleh kalangan-kalangan yang terlibat saja. Nah, ini menimbulkan kemudahan-kemudahan untuk melakukan pat-pat gulipat kong kali kong antara yang butuh proyek sama yang menentukan anggaran. Nah, di samping itu juga bahwa kalau koruptor-koruptor tertangkap itu hukumannya tidak menjadi berat, malah cenderung menjadi lebih ringan ya. Kalau sudah masuk penjara ada peraturan lagi yang namanya remisi hukuman ya, itu kan semua menjadi urutan-urutan untuk memperlemah yang namanya hukuman itu ya, sehingga orang tidak pada kapok. Justru kalau ketangkep mereka mengatakan bahwa ini apesnya ya. Sial, orang lain tidak ketangkep kok dia yang ketangkep. Nah, ini kan tidak ada malu lagi, udah merasa korupsi itu bukan hal yang salah karena sudah dikatakan tadi itu sudah biasa. Kalau seperti ini solusinya bagaimana Om Bob? Ya, solusinya kita harus ikut Bang Ahok. Bahwa semua rapat anggaran itu dilakukan secara terbuka, diupload di YouTube. Jadi semua orang bisa melihat apa yang terjadi di dalam rapat itu. Dan harus ada satu website
yang dari DPR, ya. Jadi semua tender-tender atau apa yang diajukan itu bisa dilihat semua secara umum dengan mudah, ya. Jangan punya website, tapi kalau mau masuk, oh ternyata lagi ada gangguan, ternyata under construction, cuman gitu tak ya repot, ya. Tapi yang paling penting memang diupload di YouTube untuk orang tahu siapa yang melakukan negosiasi dan kayak apa negosiasinya. Kalau ini terjadi, ya aman lah, ya. Paling sedikit korupsi-korupsi suap menyuap ini bisa berkurang. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om